mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat fokus terhadap firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini berakar kuat di dalam hati kami, bertumbuh di dalam kehidupan kami, bahkan menjadi buah, menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Sehingga setiap kali orang-orang yang berada di sekitar kami turut memuliakan nama Tuhan, karena mereka tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia adalah Tuhan yang setia bersama memelihara kehidupan anak-anaknya, setia berjalan bersama kami sampai kapanpun itu ya Bapak. Maka ini yang menjadi kerinduan kami. Saya mau memiliki hati sebagai hamba, biar kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kami berdampak, berbuah, menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Haleluya. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami. Yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Bapa. Kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang hidup dalam roh yang benar ya Bapa. Haleluya. Mari angkat puji doa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang punya Tuhan. Haleluya. Inilah yang punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Saya minta kita semua untuk bangkit berdiri. Angkat pujian kita dari awal Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Semuanya akan kami tinggalkan di dunia
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai. Mari kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini, katakan, inilah yang ku punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Mari kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Glory bagi Bapa. Ini kami Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ambil alih dan nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Kemuliaan Allah yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan pemulihan dalam setiap kami. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita. Kami boleh kembali dengan damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, ambil alih kami semua. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika mau berdiri di sini, Tuhan, kami ada di sini. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami semua. Engkau lawat kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Glory bagi-Mu. Ajaib dan dahsyat Engkau, mulialah nama-Mu. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dalam kasih, dalam anugerah. Haleluya. Haleluya. Ajaib dan dahsyat Engkau, mulialah nama-Mu. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat, nama-Mu luar biasa. Nama Yesus yang beda dan ajaib, nama Yesus yang memulihkan kami, nama Yesus yang beri kemenangan bagi kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Mari Tuhan Kau nyatakan segala kemuliaan-Mu dalam kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga 32. Yohanes pasal 8 ayat 30 hingga 32. Saya akan bacakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Kita tekun, kita mengerjakan firman Tuhan itu, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Oke, kita perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat dari ayat yang 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, berarti apa? Kita mesti kembali kepada ayat-ayat sebelumnya. Apa yang Yesus katakan di situ? Kalau kita perhatikan baik-baik, ada mulai dari ayat 28, maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Ayat 29, "Dan Ia yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Demikian yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Dan di situ dikatakan ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang mulai percaya. Ya, banyak orang percaya kepadanya. Ya, mereka percaya, mereka terima firman itu, mereka terima setiap perkataan Yesus itu, dan mereka simpan dalam hati. Dan ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya itu. Berarti bukan satu dua orang, tapi ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Nah, di situ dikatakan begini, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid." Ya, tinggal dalam firman. Kalau kita perhatikan baik-baik di situ, kalau kita perhatikan baik-baik, coba kita lihat dulu dalam Yohanes 15 ayat 7. Di situ dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima." Berarti apa? Tuhan mau supaya firman itu tinggal dalam hidup kita. Ya, terima firman itu bukan dengan berbantah-bantah. Terima firman itu bukan dengan bersungut-sungut, tetapi terima dengan iman. Ya, jadi dengar firman Tuhan, bukan kita mulai di belakang dan kita mulai mengatakan hal-hal yang tidak baik. Ini tidak boleh terjadi. Berarti firman itu tidak menjadi berkat bagi kita, tapi firman itu menjadi apa? Menjadi kutuk dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan main-main dalam hal-hal yang begini, tetapi apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan, bahwa kita terima firman Tuhan itu dengan sukacita. Terima dan simpan itu di hati. Ya, simpan di hati. Kalau kita mencari sesuatu, kita mendapatkan harta yang terpendam, berarti apa? Kita ambil, kita olah baik-baik, kita simpan. Dan kalau bila perlu, kita
simpan di brankas yang tidak seorang pun dapat menerobosnya ke sana, mencurinya dari sana. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita terima firman dan kita simpan firman itu di dalam hati kita. Nah, coba perhatikan lagi, kita lihat dalam 2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Berarti apa? Firman itu adalah siapa? Allah sendiri. Coba kita lihat dalam Yohanes 1. Kalau dalam Yohanes 1 dikatakan apa? Yohanes pasal yang pertama kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Ya. Ayat 11. Yang mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Oh, sorry. Tadi iya. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, sorry, tadi saya ininya di pasal 12, lari jauh sekali. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya itu firman, dan firman itu adalah siapa? Allah sendiri. Ya. Jadi kalau kita terima firman, berarti apa? Kita terima Tuhan di dalam hidup kita. Kita terima Yesus di dalam kehidupan kita. Kita minta Dia tinggal dalam hidup kita, Dia memimpin kita, Dia merestorasi hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Ya, ada sukacita hari ini? Coba lihat kiri kanan, katakan ada sukacita hari ini. Haleluya. Pasti kita penuh dengan sukacita, ya. Semua semangat datang beribadah, datang cari Tuhan, datang terima firman, dan saya percaya kita pulang kita membawa berkat yang luar biasa. Haleluya. Di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, di situ dikatakan ayat di dalam Yohanes tadi 1 ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki siapa? Bapa dan Anak. Dia tinggal dalam ajaran, berarti dia tinggal dalam firman Tuhan. Nah, kita punya firman Tuhan, kita punya Alkitab yang kita di rumah ada, di handphone ada, bahkan di media-media yang lain juga ada. Pasti setiap hari kita dengar, dikirim di media sosial, ada teman-teman kirim ayat firman Tuhan. Nah, itu kita terima dengan iman. Nah, itu sesuatu yang luar biasa, yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita setiap hari. Nah, kita juga punya renungan firman Tuhan setiap hari. Nah, itu kalau ada yang belum memiliki, bisa coba hubungi dengan dia, bisa di-download, diambil. Jadi setiap hari itu up to date, ya. Terus, jadi ada yang sudah kita buat itu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana, bisa ikuti setiap hari. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik di sini, Tuhan mau supaya apa? Firman Tuhan itu tinggal dalam setiap kehidupan kita.
Sehingga apa? Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa dan anak. Nah, coba perhatikan lagi dalam 1 Samuel 12 ayat 14. 1 Samuel 12 ayat 14. Di sini dikatakan begini: asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allah. Perhatikan baik-baik di situ. Yang pertama dikatakan apa? Asal saja kamu takut akan Tuhan. Yang kedua, beribadah kepadanya. Yang ketiga, mendengarkan firman-Nya, dan juga yang keempat, tidak menentang titah Tuhan. Berarti ini yang harus kita pegang. Yang pertama, kita takut akan Tuhan. Yang kedua, kita punya persekutuan dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terus yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan dan tidak menentang Tuhan. Ya, kita simpan firman itu baik-baik dalam hidup kita, dan kita tahu dimanapun kita berada, dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam apapun juga, mari kita dengar firman Tuhan, kita terima firman Tuhan, kita simpan baik-baik firman Tuhan itu. Karena apa? Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Dia akan membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi situasi yang sukar, yang sulit, firman itu akan keluar. Roh Kudus akan kasih tahu begini, begini, dan begitu, sehingga apa? Kita cakap menghadapinya. Masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, jangan takut. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Tuhan ada beserta dengan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tapi Dia ada bersama-sama dengan kita, supaya apa? Kita menjadi kuat di dalam. Kita tidak menjadi takut. Kita tidak menjadi khawatir dalam menghadapi segala situasi. Karena apa? Hari-hari ini hari yang sukar, hari yang sangat-sangat sulit. Tetapi kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan sendiri ada beserta dengan kita, berjalan bersama dengan kita, dan Dia akan memberikan apa? Kemenangan demi kemenangan yang kita raih. Amin. Amin. Haleluya. Dan saya percaya ini kita semua adalah orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Berarti apa? Orang yang mempunyai iman yang kuat, orang yang tidak pernah takut dalam menghadapi apapun juga. Berarti apa? Dia berani menghadapi segala situasi. Nah, ini yang harus kita pegang dalam hidup. Ya, hari-hari ini sangat menakutkan. Karena kalau kita perhatikan, kita lihat berita, kita lihat ini, bahwa kondisi hari-hari ini semakin menuju kepada hal yang tidak baik. Tetapi kembali kepada kita, bagaimana kita dengan Tuhan. Kalau kita ada beserta dengan Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang dan ragu, kita tidak perlu khawatir menghadapi hari-hari ini. Karena apa? Ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang menuntun kita, ada Tuhan yang membawa kita keluar dari segala situasi yang sukar, yang sesulit apapun. Kalau kita perhatikan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka keluar dengan membawa segala sesuatu harta Mesir itu. Ya, semua orang Mesir memberikan mereka segala kepunyaan yang terbaik, itu diberikan kepada orang Israel, kepada umat itu. Sehingga apa? Mereka keluar bukan dengan tangan kosong, mereka keluar bukan dengan tangan hampa, tapi mereka keluar dengan membawa harta Mesir itu keluar dari sana. Nah, Tuhan buat demikian. Dan ketika mereka melewati perjalanan yang begitu panjang, ya, 40 tahun ada di padang gurun. Kenapa sampai 40 tahun? Karena apa? Tuhan mau lihat bagaimana hati mereka. Mereka setia dengan Tuhan atau mereka tidak setia. Ternyata mereka tidak setia.
Yang menghancurkan mereka adalah kelakuan mereka, adalah mulut mereka yang menghancurkan mereka. Sehingga apa? Tinggal berapa orang? Hanya 2 orang yang masuk dalam tanah perjanjian. Ya, mereka mulai bersungut. Mereka bersungut bukan hanya sekedar mereka ngoceh, tetapi mereka marah di hadapan Tuhan. Nah, itu tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan gak suka yang begitu. Akhirnya apa? Mereka semua dibunuh. Dan generasi-generasi yang lahir di padang gurun itu, mereka bersama dengan Yosua dan Kaleb masuk dalam tanah perjanjian. Nah, itu membuktikan pada kita bahwa apa? Tuhan tidak suka dengan segala hal persungutan kita. Karena apa? Itu akan membawa malapetaka dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini kalau masih ada hal yang demikian, mari kita singkirkan itu. Kenapa? Kita sudah bebas. Amin. Kita adalah orang yang merdeka. Kalau kita sudah bebas, kita menjadi orang yang merdeka. Berarti apa? Tuhan mau kita pergunakan kemerdekaan itu dengan bertanggung jawab, ya, dengan penuh tanggung jawab. Sehingga apa? Apapun yang kita katakan itu kita mikir dulu, sehingga kita tidak salah di hadapan Tuhan. Kita tidak salah mengatakan itu kepada teman kita, bukan hanya kepada teman kita, tetapi kepada Tuhan juga. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya hari-hari ini, kalau kita sudah dibebaskan, kalau kita sudah dimerdekakan, mari kita pergunakan waktu yang ada, sisa waktu kita ini. Ya, kenapa saya bilang sisa waktu? Karena kita tidak menuju kepada umur yang semakin hari ini semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Semakin hari ini kita semakin menuju kepada garis akhir kita. Ya, bukan menjauh, tetapi semakin mendekat. Nah, oleh sebab itu, mari waktu yang ada kita mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan nama Tuhan. Ya, sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Mari kita pergunakan itu sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Di sini dikatakan, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Berarti apa? Tuhan mau yang pertama kita takut akan Tuhan, terus yang beribadah kepada Tuhan, terus yang ketiga mendengarkan firman Tuhan dan tidak menentang Tuhan. Kalau kita menentang Tuhan, sama aja kita menentang matahari. Ada yang bisa menentang matahari? Lihat matahari. Dulu pernah kita dihukum, masih sekolah, berdiri hormat bendera, dan itu luar biasa. Siang bolong panas. Nah, kita dihukum 1 jam aja, kita nggak nyampe 1 jam aja kita udah sempoyongan. Apalagi kita menentang matahari. Lihat matahari, mata kita rusak. Ya, nah itu yang terjadi. Kalau kita menentang Tuhan, berarti apa? Kita cari perkara. Kita menghancurkan hidup kita, kita menghancurkan diri kita sendiri. Nah, di sini dikatakan lagi, kita perhatikan lagi. Ya, coba kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Nah, Tuhan mau supaya apa? Yang dari mulanya kita sudah dengar firman Tuhan yang sudah masuk, sudah kita dengar dari kecil, mari kita simpan itu baik-baik dalam hati kita, ya, sehingga di sini dikatakan maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Kita kembali kepada firman Tuhan kita,
Coba kita lihat lagi. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, ayat 31, jikalau yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku. Berarti apa? Kalau kita tinggal dalam firman Tuhan, kita adalah murid Tuhan. Murid Tuhan adalah murid yang mau belajar, ya, mau belajar, mau taat, mau dengar-dengaran. Bukan murid yang memberontak, tetapi murid yang mau dengar, taat, dan mau dengar-dengaran dan ikut apa yang Tuhan mau, ikut apa yang Tuhan perintahkan. Ayat 32 situ, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, dikatakan di situ kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Kita tahu firman, dan firman itu yang akan memerdekakan kita, memberikan kita kelegaan, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita sukacita. Sukacita, damai sejahtera, kelegaan kita tidak bisa beli. Saudara bisa pergi ke mall, ke toko, datang beli, ke pasar beli, nggak ada jual di sana. Yang ada paling ayam, daging, terus apalagi cabai, nah itu banyak di sana. Ya, tapi sukacita, damai sejahtera itu nggak ada di sana. Kelegaan itu nggak ada di sana. Yang ada ketika kita bertobat, ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita mengakui di hadapan Tuhan. Nah, kita akan dapatkan di sana. Kita akan dapatkan sukacita itu, sehingga itu membuat apa? Kita menjadi kuat. Kita boleh melangkah dalam takut akan Tuhan. Kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau itu yang kita kerjakan hari demi hari. Amin. Terus kita mengerjakannya, melangkah dan mengerjakannya. Kita tahu, kita kerjakan. Kita tidak memberontak. Kita bukan orang-orang yang memberontak. Kita bukan dipanggil untuk memberontak satu dengan yang lain, tetapi kita dipanggil untuk apa? Mengerjakan firman. Kerjakan firman-Nya hari demi hari. Dan di sini dikatakan apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Coba kita lihat dalam ayat 36 Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar apa? Merdeka. Ya, berarti apa? Tuhan mau supaya kita bebas, benar-benar bebas, kita merdeka. Nah, coba perhatikan ayat 33, di situ dikatakan begini, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Perhatikan di situ ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Memiliki apa? Ahli waris. Kita memiliki ahli waris. Kenapa? Kita menjadi anak Tuhan. Berarti apa? Kita memiliki kerajaan surga. Nah, itu yang Tuhan janjikan pada kita, karena kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita turuti, yang kita lagi kerjakan hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kita kelegaan, Tuhan memberikan kita damai sejahtera, Tuhan memberikan kita sukacita. Apapun yang kita kerjakan, kalau tidak ada damai sejahtera, tinggalkan itu. Karena apa? Ada bahaya di sana. Tetapi kalau kita ada damai sejahtera, apapun yang kita kerjakan, baik bisnis, baik pekerjaan, baik usaha kita, mari kita lanjutkan itu. Karena apa? Ada berkat besar yang Tuhan sediakan buat kita. Amin.
Nah, ukurannya Bapak Gembala sering ajarkan kepada kita untuk ukurannya adalah damai sejahtera. Segala sesuatu yang kita kerjakan ukurannya damai sejahtera. Kalau hati kita sudah menolak, berarti hal itu ada hal yang tidak baik yang akan terjadi di depan. Oleh sebab itu, mari kita pakai ukuran ini dalam hidup kita, kita jalani sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berhasil dalam hidup. Amin. Kita menjadi orang-orang yang dahsyat. Kenapa? Tuhan ada beserta dengan kita. Haleluya. Dan di situ kita kembali kepada pembacaan kita ayat 32, dan kamu akan mengakui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu berarti apa? Firman Tuhan itu kita tahu, kita kenal baik, kita renungkan itu siang dan malam. Kalau dalam Amsal dia bilang, kalungkanlah itu di hati. Berarti apa? Kita pasang kalung di leher kita, dan itu ada melekat di dada kita. Berarti apa? Tuhan mau supaya itu melekat di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan itu kita tahu, melekat di dalam hati kita, sehingga kalau dia melekat di hati kita, dia tidak akan jatuh kemanapun, ya, dia tidak akan hilang dimanapun juga. Kenapa? Itu ada dalam hati kita. Amin. Haleluya. Jadi itu yang Tuhan mau supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka. Dan di sini dikatakan bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita hari demi hari. Oleh sebab itu, kalau hari demi hari yang harus kita kerjakan, berarti apa? Ada begitu banyak tugas yang harus kita jalani, ada begitu banyak hal yang harus kita kerjakan, ada begitu banyak pekerjaan bisnis yang kita kerjakan hari-hari ini. Mari, sebelum kita melakukannya, kita undang Tuhan dalam hidup kita, biar Tuhan yang pimpin kita, biar Tuhan yang tuntun kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan yang pimpin kita sepanjang hari, saya percaya sepanjang hari damai sejahtera Tuhan ada beserta dengan kita. Ya, coba kita lihat dalam satu ayat lagi, dalam 2 Timotius 3 ayat 7. Nah, di situ dikatakan, coba ayat yang sebelumnya. Ya, ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, ini kalau kita sudah menutup diri terhadap firman Tuhan. Ya, kenapa kita menutup diri? Karena apa? Kita udah gak suka dengan hamba Tuhan, kita tidak suka dengan pendetanya, datang ibadah kita hanya lihat, mungkin ada kita tidak suka dengan salah satu di dalam jemaat, kita datang, kita hanya lihat, dan kita mulai menutup diri kita. Akhirnya firman yang tadi, yang seharusnya tinggal dalam melekat dan tinggal dalam hati kita, itu tidak akan ada. Nah, di sini dikatakan yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Nah, ini bahaya. Ya, jadi jangan pernah kita melakukan hal yang demikian, tetapi mari kita selalu ingin diajar, dan biarkan kebenaran itu tinggal dalam hati kita, biarkan firman itu tinggal dalam hati kita, karena firman itu yang membebaskan kita, firman itu yang memerdekakan kita. Kita menjadi orang-orang yang bebas. Kita bukan menjadi hamba lagi, tapi kita menjadi anak di hadapan Tuhan. Kalau kita menjadi anak, kita memiliki ahli waris. Ya, jadi itu yang Tuhan sediakan bagi kita, sehingga bukan hanya di bumi, tetapi sampai nanti pun kita akan ada bersama dengan Tuhan. Amin. Dan itu yang kita kejar hari-hari ini. Ya, kalau kita nggak kejar hari-hari ini, kita nggak ada di sini. Amin. Amin. Nah, itu yang harus kita kejar, sehingga apa?
sampai pada garis akhir kita akan tetap ada bersama dengan Tuhan. Kita tetap bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, ini yang harus kita persiapkan hidup kita, persiapkan diri kita baik-baik. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, jangan pernah menolak firman Tuhan. Ya, jangan pernah menolak firman Tuhan, tapi terima firman itu dengan iman. Simpan itu di dalam hati kita dan itu menjadi hal yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, semuanya menjadi berhasil. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan takut, ya. Mau kondisi hari-hari ini sangat sulit apapun juga, Tuhan bilang jangan takut. Firman Tuhan bilang jangan takut, tapi percaya kalau burung di udara yang Tuhan pelihara, dia tidak punya lumbung untuk menyimpan makanan, tetapi setiap hari dia ada hidup, dia bisa terbang dengan bebas, dia boleh makan, dia boleh minum, semua dia bisa nikmati. Ya, nah itu yang terjadi. Jadi Tuhan mau supaya kita tidak perlu khawatir akan hari besok, karena hari besok itu punya kesusahannya sendiri. Jadi kalau berkat hari ini kita nikmati hari ini, besok Tuhan pasti siapkan buat kita. Ya, kita percaya, kita siapkan hidup kita, kita percaya, siapkan hati kita, iman kita, dan kita yakin, kita kerjakan, kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita pasti menikmati segala yang terbaik. Haleluya. Amin. Merdeka. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Glory bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Engkau Allah yang memerdekakan kami. Engkau Allah yang membebaskan kami. Firman-Mu membebaskan kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Hamba telah selesai berbicara, tapi mari terus Engkau berbicara dalam hati kami. Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami, sehingga kami kuat di dalam Engkau. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Mari ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan itu di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh melangkah dalam takut akan Tuhan. Kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan Tuhan memberikan pada kami. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Ini kami, Engkau dengar setiap seruan kami. Haleluya. Engkau dengar setiap seruan kami Bapak. Angkat setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi. Angkat setiap beban yang kami hadapi. Apapun masalah, seberat apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu Tuhan Engkau sanggup memberikan kelegaan. Engkau sanggup memberikan damai sejahtera. Haleluya. Glory bagi terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Jamah kami, lawat kami semua. Jangan biarkan kami kembali dari tempat ini seperti yang kami datang. Tetapi kami kembali dari tempat ini, kami telah dikuat, kami telah dibebaskan, kami telah dipulihkan, kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Haleluya. Glory bagi Bapa. Haleluya. 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 Haleluya.
tinggal dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup. Dalam segala hal apapun yang kita kerjakan, Tuhan membuat itu berhasil. Tuhan membuat itu menjadi hal yang luar biasa dalam hidup. Terima kasih Bapa. Mari ambil alih kami semua, pimpin kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam nama Yesus Tuhan. Ini kami Bapa. Hamba telah selesai berbicara dan Engkau terus berbicara dalam kami. Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh melangkah dalam kata-kata Engkau. Kami tidak membuat hal-hal yang bodoh dalam hidup kami, tetapi kami ada beserta dengan Engkau. Kami memberikan hati kami, kami merelakan hati kami untuk dibentuk Tuhan. Hidup kami untuk dibentuk oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kita ulangi pujian ini dari awal, bagaikan rencana.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah membuat kami menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, damai sejahtera Allah melingkupi kami semua Tuhan. Biarlah kami kembali dari tempat ini, kami boleh menikmati, kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami, karena Engkau beserta dengan kami, Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami, dan kami tetap tinggal dalam firman-Mu dan Engkau dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, sudah dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Memberkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita mau memberikan persembahan. Mari angkat, kita mau angkat setiap persembahan kita ke hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan kami angkat ke hadapan-Mu Tuhan. Berkati, kuduskan dan tahirkan setiap persembahan yang sudah kami siapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, ada pengumuman? Iya. Oke. Bapak Ibu semua, terima kasih atas ucapan doa dan dukungan yang luar biasa. Ya. Kalau kemarin genap ulang tahun, jadi saya lihat kemarin di WhatsApp, wow, ternyata banyak ucapan terima kasih semua atas doa dan semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati kembali dengan ajaib. Haleluya. Miss Agnes sama Citra hari ini. Terus Ko Alan tanggal 23. Oke, jadi ada siapa? Agnes, Ibu Agnes, sama Citra Citra. Oh, hari ini. hari ini. Oke. Sama Ko Alan Oh, Bapak Allen. tanggal 23. Oh, Bapak Allen Ferry tanggal 23. Oke. Bapak Ibu terus dukung semua. Kita berdoa biar Tuhan sendiri yang memberkati kita dengan luar biasa sehingga kita bisa menyelesaikan semua tempat ini. Ya, kemarin saya dari samping itu, teman yang di samping yang punya rumah di samping ada panggil saya. Dia baru selesai buat sertifikat rumah yang di sebelah dan mereka mau lepas dengan 15 miliar. Jadi Bapak Ibu berdoa kalau Tuhan berkehendak kita bisa memiliki tempat yang di sebelah sehingga kita bisa bikin parkiran di bawah. Ya, parkiran di bawah dan kita bisa agak bikin gede
Jadi dia pas di hook tanahnya lumayan 525 meter. Jadi rupanya kemarin mereka sudah selesai buat sertifikat. Jadi mereka nawarin ke kita. Jadi saya dengan iman, ajak kita semua dengan iman, kita berdoa biar Tuhan sendiri ya kasih kita berkat, kita selesaikan. 15 miliar bukan uang kecil. Memang harga di sini sudah lumayan tinggi, ya, karena ini jalan cukup ramai. Sekarang aja kita di sini hanya punya tempat ini 300 meter lebih. Berarti ada kelebihan 200 meter lebih di sebelah. Dia lebih besar. Kalau parkiran mungkin bisa 20-30 mobil bisa masuk, 2 motor lagi. Ya, jadi kita berdoa biar kita bisa dapatkan tempat di sebelah. Jadi kita tidak tergantung dengan SMA, kita tidak tergantung dengan pinggir jalan. Nanti kalau ada acara apa-apa kita diusir, tidak boleh ada di situ. Ya, kita punya tempat sendiri. Jadi untuk parkiran dan ini kita tidak pusing dan Tuhan sediakan buat kita. Amin. Haleluya. Mau berdoa? Mau berdoa? Amin. Haleluya. Saya rasa tidak ada yang mustahil. Dan juga berdoa, saya ada kerjakan sedikit proyek yang ya bisa diselesaikan mungkin minggu-minggu ini. Saya mesti berangkat ke Jogja untuk menyelesaikan di sana, dan saya minta dukungan doa sehingga tidak ada hal-hal yang menghambat itu semua, tapi semua boleh terselesaikan dengan baik. Nah, kalau itu sudah selesai, kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita dengan ajaib. Amin. Haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada lagi? Oh iya, di bawah itu ada makanan. Tapi Bapak Ibu mau makan bubur juga nggak apa-apa. Ada bubur, ada yang biasa kemarin itu pecel, ya. Jadi bisa makanan yang kotaknya bisa dibawa pulang, makan bubur dulu juga nggak apa-apa, ya. Sehingga mereka juga diberkati. Amin. Haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu, Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami mau berdoa pada saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau pelihara kami, Engkau jagai kami, Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan luar biasa. Kami telah mendengarkan firman, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, dan biarkan firman itu tinggal dalam kami dan menjadi rema-remata bagi kami. Firman yang hidup dalam setiap kehidupan kami, dan sehingga kami boleh menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur ada saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Baik ada Citra, ada Ibu Agnes, ada Bapak Alen. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa mengalir dalam setiap mereka. Engkau memberkati mereka. Apapun juga yang mereka kerjakan hari-hari ini, Engkau memberkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau telah menambahkan umur setahun lagi kepada mereka. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Apa saja mereka kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk tempat yang ada di sebelah kami ini Bapak. Mari Tuhan, yang mau dilepas dengan harga 15 miliar, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan jamah, Tuhan lawat di dalam nama Yesus, sehingga Bapak kami boleh memiliki tempat itu. Engkau menyediakan dana bagi kami, sehingga kami boleh selesaikan itu semua. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati kami dengan segala pekerjaan kami, bisnis, usaha kami, apapun yang kami kerjakan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di
di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus, Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia ini. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin Tuhan. Walaupun hari-hari ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi kami percaya Engkau ada beserta dengan kami, Engkau beserta dengan bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh keluar dari segala situasi yang sukar, yang sesulit apapun juga yang dihadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih sehingga kami semua yang ada di dalamnya juga kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah karena pertolongan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib dan dahsyat dan luar biasa dalam kami semua, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Allah atas mereka, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, lingkungan kami biarlah lingkungan yang aman, nyaman Tuhan, sehingga semua yang ada di lingkungan ini semua boleh tetap damai sejahtera dan sukacita Allah ada beserta dalam lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau ada beserta dengan kami dan Engkau membuat kami jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita menerima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya.